Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali berjumpa dalam video pastoral di mana tema yang ingin saya angkat adalah peniru Allah atau peniru Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudaraku, bagian ini adalah cita-cita yang tertinggi dari doktrin dan praktek hidup orang Kristen. Ini merupakan sebuah pernyataan doktrin Kristen yang sangat luar biasa. Satu doktrin yang begitu hebat, di mana Efesus pasal yang kelima ayat 1 mengatakan, jadilah penurut Allah. Saudaraku, Efesus 5 ayat 1 ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan seperti ini. Kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Nah, terjemahan bahasa Indonesia ini sangat bagus, yaitu jadilah penurut Allah atau peniru Allah. Artinya, kita mesti meniru Allah. Kita harus meniru Tuhan. Sudah pertanyaan yang mungkin diajukan oleh kita adalah, apakah ini mungkin? Apakah mungkin kita meniru Tuhan? Bukankah ini berlebihan kalau kita mengatakan meniru Tuhan? Bagaimana mungkin kita yang hidup di dunia seperti ini, yang dikelilingi oleh godaan, yang diganggu oleh iblis dengan dosa dan kejahatan dan ketidaklayakan dalam diri kita, untuk bisa menjadi peniru-penirunya Tuhan? Apa itu mungkin? Lalu kalau kita menjadi penirunya Tuhan, lantas apanya dari Tuhan yang kita mesti tiru? Nah, saudara, kita mesti tahu bahwa sifat Tuhan itu terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah sifat atau atribut yang tidak bisa dikomunikasikan atau yang tidak bisa ditiru. Tidak bisa kita tiru, hanya Tuhan yang punya sifat atau atribut yang seperti itu. Nah, sifat atau atribut yang tidak bisa kita tiru adalah kemuliaan Tuhan, kekekalan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahahadiran Tuhan, kemahatahuan Tuhan. Saudara tidak akan bisa meniru itu semua. Tuhan itu maha kuasa dan saudara nggak bisa meniru kemahakuasaannya Tuhan. Atribut-atribut itu tidak dikomunikasikan kepada kita, dan ini bukan yang Paulus minta untuk kita tiru. Nah, atribut yang kedua atau sifat yang kedua yaitu sifat yang dapat dikomunikasikan. Sifat ini bersifat moral, misalnya kekudusan, misalnya kebenaran, kasih. Nah, sifat-sifat inilah yang mesti kita tiru, dan Tuhan memerintahkan kita untuk menirunya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16 berkata seperti ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini bisa dikomunikasikan, sesuatu yang bisa kita tiru. Allah itu kudus, maka saya pun harus kudus. Allah adalah kebenaran, sehingga saya pun diperintahkan untuk menjadi penurut Allah dengan hidup di dalam kebenaran. Allah adalah kasih, dan sama seperti Allah yang telah mengasihi saya, maka saya pun harus mengasihi orang lain. Kita mesti meniru kekasih Allah, kita mesti meniru kelembutan Allah, kita mesti meniru kerendahan hati Tuhan, kita mesti meniru kebaikan Tuhan, kemurahannya, kesabarannya, kesetiaannya, meniru pengampunannya. Nah, semua ini merupakan atribut-atribut yang menular dari Allah. Dan kita diminta untuk mewujudkan sifat-sifat itu dan untuk memiliki sifat-sifat tersebut, dan itu harus menjadi bagian dari kehidupan saudara. Saudara, Paulus mengatakan, sebab itu jadilah penurut Allah. Kita mesti menjadi peniru Allah dalam sifat-sifat moralnya ini. Kita diminta, saudara, bukan hanya menjadi orang baik. Kita diminta bukan hanya menjadi orang yang baik kelakuannya, bukan sekedar itu kita diminta. Tapi kita diminta untuk menjadi peniru Tuhan. Ini tuntutan daripada Tuhan. Kita diminta bukan menjadi orang yang luar biasa baiknya di tengah dunia ini, tapi kita diminta untuk menjadi penirunya Tuhan. Nah, ketika kita menjadi peniru Tuhan, kita akan menjadi orang baik.
Ketika saudara meniru Allah, maka saudara akan menjadi orang baik. Nah, kenapa kita mesti menjadi peniru Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 1 mengatakan, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, inilah perbedaan yang esensial antara moral Kristen dan moralitas dunia ini. Saudara, kita tahu bahwa orang non-Kristen dalam dunia ini banyak yang hidupnya lurus, banyak yang hidupnya bermoral, dan mereka puas dengan diri mereka sendiri dan menganggap itulah puncak daripada kebaikan. Mereka melakukan kebaikan demi untuk kebaikan. Hal ini berbeda dengan iman Kristen. Kita melakukan kebaikan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah mengenakan manusia baru, kita sudah diadopsi ke dalam keluarga Tuhan, kita sudah berbagian dalam kodrat ilahi, kita lahir dari atas, kita lahir dari roh, sehingga kita memang sudah naturnya menjadi peniru Tuhan. Sama dengan seorang anak kecil, mereka adalah peniru ulung. Mereka akan meniru orang tuanya, khususnya meniru papanya. Dia suka duduk di kursi papanya, suka menggantikan papanya, mencoba berjalan seperti papanya, mencoba berbicara seperti papanya, meniru ayahnya sepanjang waktu dia ingin tumbuh menjadi pria seperti papanya. Dan inilah sifat manusia, bukan? Kenapa kita disuruh meniru Allah? Karena dia adalah Bapanya kita. Maka kita mesti meniru Allah. Oleh sebab itu, kekristenan bukan sekedar sebuah kehidupan moral yang dipaksa dalam hidup kita. Moral Kristen bukan sesuatu yang kita tidak sadari, bukan sesuatu yang asing buat kita, bukan sesuatu yang kita benci, tetapi sesuatu yang memang sudah ditanamkan sebagai benih di dalam hati kita. Dan kita akan melakukan semua itu karena apa? Kita adalah penirunya Tuhan, dan kita bisa lakukan karena kita adalah anak Allah. Kita mesti menjadi peniru Tuhan, bukan hanya karena kita adalah anak Allah, tapi karena kita adalah anak Allah yang terkasih. Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan Dia akan terus menyatakan itu. Dia menunjukkan perhatiannya kepada kita. Kita dikasihi oleh Allah. Lalu apa tanggapan kita terhadap kasih Allah itu? Tanggapan kita adalah menyatakan kasih kita kepadanya. Kita akan berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada hal-hal yang memberi Tuhan sukacita yang lebih besar kepada Tuhan selain daripada kita menjadi peniru dari Dia. Saudaraku, peniru Allah tidak pernah selesai dalam meniru Tuhan. Enggak pernah selesai, karena Tuhan itu sempurna. Kita akan terus bertumbuh untuk meniru Tuhan. Mari kita terus bertumbuh dalam meniru Allah kita. Allah kita itu sempurna. Bapa kita adalah sempurna. Maka kita pun harus sempurna. Semakin hari semakin menuju kepada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita meniru Tuhan kita.